Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Eka Oktaviana Putri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan sebuah makalah yang telah saya buat yang berjudul Iman, Islam, dan Ihsan. Nah teman-teman, ada 3 pilar penting dalam agama Islam yang harus kita ketahui untuk menuju kehidupan yang tidak hanya menciptakan kebaikan dan kebenaran, akan tetapi juga menuju kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga pilar penting tersebut ialah iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan ini saling bersangkut paut karena iman, Islam, dan ihsan adalah cara utama untuk menuju kebahagiaan hidup yang lebih bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas 2 rumusan masalah, yakni pengertian iman, Islam, dan ihsan, dan bagaimana hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Lalu di akhir video nanti saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian hadis yang membahas mengenai iman, Islam, dan ihsan ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman berasal dari kata amanah yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Apa sih maksudnya? Jadi maksud di sini membenarkan dalam hati ialah kita sebagai muslim sudah seharusnya kita menerima segala apa yang telah diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menerima segala yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan mengikrarkan dengan lisan ini maksudnya ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan mengamalkan dengan anggota badan ialah setelah lisan menyatakan pembenaran, maka selanjutnya giliran hati yang mengamalkan dalam bentuk keyakinan. Nah, sebagai contohnya, ketika kita telah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka haram bagi kita untuk pergi ke perdukunan dan melakukan kesyirikan, karena hal itu akan menggugurkan keimanan kita. Adapun 6 rukun iman yang harus kita tanam dan kita imani dalam hati, yakni yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, 6 perkara dari rukun iman tersebut tidak cukup hanya dihafal saja, namun juga kita harus mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan mempercayai Allah Subhanahu wa taala, kita akan memiliki kesadaran bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan mendapat balasannya di akhirat nanti. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dan sebaliknya perbuatan yang buruk akan dibalas dengan segala sesuatu yang buruk pula. Lalu dengan mempercayai adanya malaikat-malaikat, nah kita akan selalu menyadari bahwa ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi serta mencatat perbuatan kita di dunia. Selanjutnya, dengan mempercayai adanya hari kiamat, maka kita akan selalu mengingat adanya hari pembalasan. Baiklah, selanjutnya pengertian Islam.
Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni aslama yuslimu islaman, yang artinya pasrah atau tunduk. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang berisi ajaran tauhid untuk menyerah diri serta tunduk kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan jalan yang lurus kepada umatnya. Orang-orang yang telah Islam atau yang telah memeluk agama Islam disebut muslim. Nah, orang-orang yang telah memeluk agama Islam ini berarti dia telah memasrahkan dirinya kepada Allah dan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Dan orang-orang tersebut telah terbebani hukum mukallaf. Nama Islam sendiri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga menyatakan bahwa agama yang diridhoinya adalah agama Islam. Dan siapa yang memeluk agama selain Islam, maka dia adalah orang yang rugi di akhirat nanti. Adapun rukun-rukun Islam yang telah kita ketahui bersama, yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa, yang kelima melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, selanjutnya pengertian ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab ahsana yang berarti berbuat baik. Pengertian ihsan sebagaimana yang telah Nabi SAW ajarkan dalam sebuah hadis yang artinya engkau menyembah atau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan bila engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah melihat engkau. Nah, maksud dari hadis di atas ialah kita harus memiliki kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini selalu dalam pantauan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya ya, bila kita melakukan suatu perbuatan dan merasa dalam pantauan dan perhatian orang lain, pasti kita akan melakukan perbuatan itu secara lebih baik dibandingkan kita melakukan tanpa diketahui orang lain. Seperti kita membeli tas bagus, sepatu bagus, itu tujuannya untuk diperlihatkan kepada orang. Nah, beda cerita kalau kita di rumah, kita justru hanya memakai baju compang-camping, memakai daster, memakai boxer, itu karena tidak ada yang melihat kita merasa tidak ada yang melihat kita, seperti itu. Dalam ihsan, ketika kita beribadah atau melakukan perbuatan baik, kita dianjurkan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak mampu melakukannya, kita harus yakin bahwa Allah selalu mengawasi dan melihat apa yang kita lakukan. Hal ini dimaksudkan agar tumbuh keinginan atau motivasi kita dalam berbuat kebaikan. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah saya katakan tadi, di akhir video ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian hadis yang membahas mengenai iman, Islam, dan ihsan. Berikut hadisnya. Nah, jadi teman-teman, hadis yang baru saja kita lihat tadi disebut juga dengan hadis Jibril. Mengapa demikian? Karena ada kisah suatu ketika malaikat Jibril dalam rupa seorang manusia datang kepada Rasulullah SAW dan para sahabat untuk mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, hadis tersebut kemudian dikenal dengan hadis Jibril, sebuah hadis yang dipandang oleh para ulama mempunyai posisi yang sangat penting karena mencakup
semua amal baik lahir maupun batin, serta menjadi referensi ajaran Islam. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan dari saya mengenai iman, Islam, dan ihsan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang saya sampaikan dengan tidak sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.